Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Alfianti dengan nomor induk mahasiswa 070106222007 semester 5 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi di sini saya ingin melaporkan hasil praktikum sekaligus observasi kami selama 1 bulan kemarin di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Tepatnya kami bertempatan di bagian prodi jiwa berhubungan dengan prodi kami. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Judul praktikum yang kita ambil adalah Counseling and Therapy Healing, yang mana program kerja kami adalah dengan memberikan sesi konseling sekaligus terapi pada klien. Kami memberikan penanganan dengan melakukan terapi psikoterapi, yaitu terapi self atau spiritual emotional freedom terapi, yaitu terapi toto ini. Kemudian terapi acupressure, pendekatan dipijit-pijit gini-gini, juga mindfulness atau yoga, dan forgiveness terapi. Dan bentuknya itu 11-12 dengan butterfly hug seperti ini. Tujuan kami adalah selain untuk sebagai objek observasi kami, juga untuk membantu menangani kasus-kasus yang mereka hadapi dengan melewati 2 tahap, yaitu konseling dan terapi. Masing-masing dari 3 orang tersebut memperoleh tugas atau job desk masing-masing. Ada yang bagian mengkonseling, ada juga yang bagian menerapi, dan bagian notulensi wawancara pada tahap konseling. 1 orang itu tugasnya tetap mengkonseling, sedang 2 orang yang lainnya itu bergantian karena switch ini ya, untuk notulensi juga dapat, terus astagfirullah, mohon maaf, notulensi bergantian menotulensi dan memberikan terapi kepada klien. Kami mendapati sebanyak 10 klien di Poli Jiwa Rumah Sakit Bayangkara, dimulai dari awal pelaksanaannya itu pada tanggal 12 September sampai 12 Oktober. Sebanyak, jika jumlah pertemuannya itu sebanyak 8 kali dalam 1 minggu. Jadi 1 minggu itu kita dapat 2 kali pertemuan. Baik, langsung saja pada intinya. Jadi kami bertiga ini menangani kasus klien yang rata-rata memiliki keluhan depresi yang menyebabkan mereka didiagnosis mengalami salah satu penyakit mental yang dapat dibilang cukup serius, yaitu skizofrenia. Pasti bagi beberapa orang yang paham akan kesehatan mental tidak asing dengan penyakit skizofrenia. Jadi, skizofrenia adalah gangguan kejiwaan yang mana pengidapnya itu tidak bisa membedakan antara khayalan dan kenyataan. Kondisi ini dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, perilaku yang tiba-tiba berubah menjadi abnormal, bahkan mereka bisa antisosial. Gejalanya itu diantaranya sering mengalami halusinasi, seperti merasa ada yang melakukan bisik-bisik ke telinga mereka untuk melakukan sesuatu yang bisa dibilang negatif ya, arahnya ke arah negatif. Kemudian berdelusi dengan beranggapan bahwa semua orang itu akan menyakitinya. Kemudian memiliki pikiran yang pikirannya itu menjadi kemana-mana, terus selalu berhayal dan nggak bisa membedakan mana hayalan dan mana kenyataan. Nah, dari ke-10 klien kami menemukan sebanyak 6 orang dengan kasus skizofrenia. Sisanya ada yang terdiagnosis bipolar hypomania, ada yang post traumatic stress disorder atau PTSD, ada yang juga mengalami GERD dan depression of diabetes mellitus atau depresi karena akibat dari penyakit diabetes mellitusnya. Untuk kasus skizofrenia, rata-rata mereka memiliki gejala yang sama ya, yaitu berawal dari memperoleh bisikan-bisikan di telinga untuk melakukan sesuatu yang saya bilang tadi ya, sesuatu yang arahnya itu untuk melakukan hal yang negatif. Sampai ada kasus klien yang mana dia itu menerima bisikan untuk melakukan aksi bunuh diri. Namun
alhamdulillah masih tidak terjadi. Kemudian saya ingin melaporkan secara singkat kasus-kasus klien yang kami tangani selama 1 bulan terakhir. Bisa dimulai dari kasus skizofrenia terlebih dahulu, yang ke-6 tadi ya, ke-6 kasus skizofrenia. Yang pertama, kasus skizofrenia klien berinisial WW. Sejak dahulu beliau sering marah-marah tanpa sebab, sehingga beliau membanting HP karena katanya ada yang berbisik ke dia. Bisikan tersebut itu mempengaruhi dia untuk melakukan hal tersebut. Nah, beliau juga akhir-akhir ini merasa sulit tidur. Kemudian kami memberinya terapi acupressure guna untuk merilekskan tubuh beliau agar rasa kantuknya itu datang ketika di malam hari, sehingga insya Allah pada malam harinya beliau bisa tidur kembali nyenyak. Kemudian kasus yang kedua adalah klien berinisial SB, usianya 33 tahun. Kurang lebih sama, yaitu gejalanya itu menerima bisikan-bisikan dan suka berhalusinasi sejak usia 25 tahun. Ya. Awal gejalanya itu beliau hanya menerima bisikan biasa untuk meluapkan amarahnya dengan membuang-buang barang. Namun lama-kelamaan bukan lagi menjadi bisikan, bisikan tersebut itu berubah menjadi teriakan. Dan alhamdulillahnya klien ini sudah rutin melakukan kontrol dan sekarang keadaannya jauh lebih membaik. Kami memberikan terapi SAFE atau terapi totok. Kemudian kasus yang ketiga adalah klien TG, usianya 22 tahun, seorang mahasiswa di Malang. Beliau mengalami skizofrenia akibat dari depresi atas tekanan yang dialami oleh keluarganya. Bisa dibilang bahwa TG ini adalah anak yang mengalami broken home, keluarganya tidak harmonis. Sekaligus dia itu memiliki trauma yang amat besar terhadap keluarganya sendiri karena TG merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh kakak laki-lakinya sendiri. Sangat miris sekali. Dari situlah TG merasa depresi, membenci semua anggota keluarganya, termasuk dirinya itu membenci dirinya sendiri. Nah, dirinya itu sampai-sampai karena saking bencinya sama semua orang ya, dia itu menerima bisikan-bisikan untuk melakukan upaya kejahatan. Dia juga sering memperoleh bisikan untuk melakukan upaya bunuh diri terhadap dirinya sendiri. Nah, beliau juga sering mengalami halusinasi. Nah, terapi yang kami lakukan adalah terapi CBT atau Cognitive Behavior Therapy dan Forgiveness Therapy guna untuk belajar menerima keadaan, mengikhlaskan suatu kenyataan yang menimpanya dan memaafkan orang-orang di sekitar, serta memaafkan dirinya sendiri agar tidak terlalu membencinya. Ya, memang itu tidak mudah ya, tapi kalau dilakukan secara perlahan itu insya Allah bisa membaik ya. Kemudian kasus yang keempat adalah klien berinisial H, usianya belum diketahui. Beliau adalah orang lanjut usia atau lansia, terkena diagnosis skizofrenia yang akut, artinya sudah paling parah tingkatannya. Jujur, dari kami sendiri kurang sekali dalam menerima informasi dari beliau, karena ketika dilakukan sesi konseling, beliau banyak mengatakan hayalan-hayalannya yang meninggi itu. Jadi kami masih kurang bisa memahami apa yang beliau katakan. Intinya beliau itu tidak bisa membedakan mana yang hayalan dan mana yang kenyataan. Terapi yang kami berikan ini lebih dari satu. Yang pertama terapi mindfulness, yang kedua terapi CBT, dan yang terakhir adalah terapi sholawat. Kemudian kasus yang kelima adalah klien berinisial A, usianya 68 tahun, mengidap skizofrenia karena penyakit asam lambung berkepanjangan yang dialaminya, sehingga beliau merasa depresi berat dan sulit untuk tidur. Nah, terapi yang kami berikan adalah terapi SAFE. Insya Allah segala penyakit yang beliau alami akan diangkat oleh Allah SWT. Amin. Kemudian kasus skizofrenia yang terakhir, keenam adalah inisial E, usianya 44 tahun. Beliau sudah mengalami skizofrenia tingkat tinggi karena kehalusinasinya yang semakin parah.
Gejala yang dirasakannya juga sama, yaitu menerima bisikan kejahatan untuk menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain, suka marah tanpa sebab, bermalas-malasan di rumah, dan halusinasi. Terapi yang kami berikan ini adalah terapi Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Selanjutnya adalah kasus-kasus lain selain skizofrenia, diantaranya bipolar hypomania yang dialami oleh klien PR, inisial PR, usianya 35 tahun. Gejalanya sering merasa sedih yang berlebihan, kadang tiba-tiba marah yang berlebihan, tapi kalau bahagia itu beliau merasakan bahagia yang biasa saja, tidak ada apa-apanya, tidak ada sensasi apa gitu. Klien PR ini mengalami hal tersebut karena merasa amat tertekan dengan kehidupan yang dijalaninya, terutama dia itu mempunyai tabungan bayar cicilan rumah yang belum selesai, jadi tertekannya karena itu. Sempat juga ada pikiran untuk melakukan bunuh diri juga. Untungnya beliau itu memiliki hobi menulis. Dengan hobi tersebut beliau akhirnya meregulasikan emosinya, melakukan emosinya dengan cara menulis. Nah, terapi yang kami lakukan adalah terapi CBT untuk mengubah pola pikir negatifnya ke positif. Yang kedua adalah kasus PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Klien inisial N, usianya 33 tahun. Beliau banyak mengalami trauma di tempat kerjanya. Permasalahannya ini adalah personal dengan teman-teman, bukan personal sih. Lebih tepatnya itu teman-teman rekan-rekan kerjanya itu yang suka usil sama beliau, gitu. Memiliki rasa iri yang tinggi terhadap beliau. Ya, wajar ya dalam dunia pekerjaan yang mana salah satu rekannya itu ya klien ini memiliki jabatan yang lumayan tinggi. Rekan-rekannya itu merasa iri, jadi kayak banyak dinyinyirin. Nah, dari situ klien ini merasa trauma akibat perlakuan teman-temannya, ya termasuk kayak perundungan gak sih? Sepertinya termasuk dalam kasus perundungan, tapi dengan nama lain, seperti itu. Untuk cerita detailnya itu saya masih kurang paham sebenarnya, karena beliau tidak menceritakan begitu spesifik ya. Kemudian gejalanya juga beliau berada di tempat yang sempit. Jika beliau berada di tempat yang sempit dan kecil, itu beliau psikosomatisnya itu kumat ya, seperti merasakan perut yang sakit, mual-mual, badan tiba-tiba kedinginan, padahal waktu itu musim panas. Kemudian badannya juga tiba-tiba gatal-gatal. Terapi yang kami berikan adalah terapi CBT dan batuk sehat. Dan yang ketiga yaitu Depression of Diabetes Mellitus. Klien dengan inisial UK berusia 72 tahun. Beliau mengalami depresi sedang akibat penyakit yang dialaminya yaitu diabetes mellitus. Kami menyarankan untuk diberikan terapi acupressure, namun klien tidak berkenan. Kemudian klien yang terakhir adalah GERD. Klien dengan inisial E, usianya 51 tahun, mengidap GERD akibat dari masalah rumah tangganya yang tidak harmonis. Klien E merupakan korban KDRT dari suaminya. Suaminya overprotective dan overjealousy atau cemburu yang berlebihan dengan istrinya. Istrinya berbincang sedikit saja, sebentar saja dengan lelaki lain, suaminya itu sudah marah-marah dan memukul istrinya. Hal tersebut timbul karena suaminya juga memiliki trauma di masa lalunya. Jadi dahulu suaminya itu memiliki istri. Nah, istri pertamanya itu dulu merupakan pelaku selingkuh. Jadi bahasanya itu suaminya ditinggal selingkuh gitu. Nah, suaminya memiliki trauma akibat itu, dan ibu E ini menjadi sasaran pelampiasan traumanya yang sekarang. Terapi yang kami berikan ini adalah terapi acupressure. Baik, sekian presentasi laporan hasil praktikum saya selama 1 bulan kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.